warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaifa halukum ummahat? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair Ustazah. Sehat semua ya? Alhamdulillah, semoga Ustazah sehat-sehat selalu. Ya, alhamdulillah sehat. Iya, barakallahu fiik. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kesempatan kesehatan. Maka hari ini kita berjumpa dalam selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Amin. Allah seperti biasa, sore hari ini kita lanjut pelajaran kita. Sebelumnya kita murojaah atau setoran bagi yang sudah dibagi-bagi, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang manis setoran. Ya, silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, hindarkanlah dari godaan jin dan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama lah Allah Rahmanirrahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Wa yatajanabuhal asqa, akan menjauhinya karena akan menjauhinya orang yang celaka. Saya Alladzi ya lasnarol kubro, alladzi yang la tidak, alladzi ya lasna masuk, naro dalam api neraka, kubro yang sangat besar. Summa la yamutu fiha walayah. Summa kemudian la tidak, summa yamutu tidak mati, yamutu fiha di dalamnya, wala dan tidak yahya hidup. Kode aflah mandasaka, kode sungguh aflah beruntung, aflah man orang aflah kode aflah man dasaka yang mensucikan diri. Ya. Kode Harus wakoda udah tadi, wakoda aflaha mantasaka, wakoda sungguh, wakoda aflaha beruntung orang ya. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man tazakka, wakoda sungguh, aflaha beruntung, man orang-orang, tazakka mensucikan diri. Pada karosma robihi fasoha. Pada karosma ini apa namanya? Dia mengingat karosma asma ama robika Tuhanmu fasola, lalu dia mendirikan sholat. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Fi jazakallah. Ya, nah selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan. Ya, saya ke bagian yang 11 sampai 15, Ustazah. Oh ya, nah silakan. Baru ngapalnya di yang itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa yatajannabuhal asqa. Wa yatajannabuha, dan ia akan masuk al-asqa, Wayatajannabuha, dan dia akan menjauhinya. menjauhi al-asqa, orang yang celaka. Ya, nah. Ya. Alladzi yaslan naral alladzi yaslan naran. Alladzi yang yaslan. Alladzi yang yasla, ia akan masuk an-naron, api neraka, al-kubro, yang besar. Tsumma la yamutu fiha wala yahya. Kemudian tidak yamutu, ia mati fiha di dalamnya, wala, dan tidak ia hidup. Qad aflaha man tazakka. Sungguh aflaha, beruntung, man, orang, tazakka, dia membersihkan diri. Fadzakaros marobbihi fasholla. Wazakaro, dan dia mengingat asma, nama, Robbihi, Tuhannya, fasholla, dia mendirikan sholat. Shadaqallahu azim, maha benar Allah dengan segala firman. Nah, barakallahu fiik, Masya Allah. Ini Ini Bu, Novida ini dari Palembang ya? Iya saja. Ya, nah. Selanjutnya silakan. Nomor 3. Selanjutnya yang ya, Bu Ustazah, Assalamualaikum. Saya dituliskan ayat 11 sampai 15, tapi tadi yang Endro sama Umi Novida sudah 11-15. Saya coba yang 16-19. Ya, Masya Allah. Silakan. Ya, Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bal tu'siruna, bal, sedangkan, tu'siruna, kalian orang-orang kafir. Tu'siruna, iya betul. Tu'siruna, orang-orang kafir, al-hayata, kehidupan dunia. Jadi sedangkan kalian orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu, wal akhiratu, kehidupan akhirat itu khairu, lebih baik, abqa, yang lebih kekal, maksudnya kehidupan itu lebih kekal. Inna, sesungguhnya, ada ini, lafi, sungguh, suhufi al-suhufi, dalam kitab-kitab suhufi al-ula, yang dahulu. Ya. Sungguhnya ini dalam kitab yang dahulu. Suhufi, yaitu kitab-kitab Ibrahim wa Musa, Ibrahim dan Musa. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakillah khair. Wa jazakillahu khairan. Silahkan selanjutnya. Ya. Silakan. Wadah ya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat 16 sampai 19, insya Allah. Ya. Pakai Al-Quran yang tidak berterjemah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal tu'thirunal hayatad dunya
Bal bahkan tu'siruna mereka memilih al-hayata dunia kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu dan kehidupan akhirat khairun lebih baik wa abqa dan lebih kekal. Inna hadza la fis suhufil ula. Inna sesungguhnya hadza ini lafi benar-benar di dalam suhufi lembar-lembaran atau kitab-kitab al-ula dahulu. Zaman dahulu, apa yang terdahulu. Ya. Suhufi apa Ustaz? Suhufi. Ya lanjut silakan. Suhufi. Iya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi lembaran-lembaran atau kitab-kitab Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Musa dan Nabi Musa. Nah, Allahumma barakallah. arhamni bil Qur'an. Baik, barakallah. Jazakillahu khairan. Jazakillah khair, Wa Ustazah. jazakillahu khairan. Selanjutnya silakan. Iya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Kenta belum ya? Belum. Tutup kamera ya, sedang safar. Oh ya udah Umi Yuyan dulu aja. Ya udah. Sayang, Mama lagi ngaji. Taruh sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yatajannabuhal ashqa. Wa yatajannabuha orang-orang yang celaka. Al-asqa menjauhinya. Ya. Akan menjauhinya. Allazi yaslan narul kubra. Allazi orang-orang yang yasla orang-orang yang memasuki al-naro api neraka al-kubra yang besar. Summa la yasma'u Summa la yamutuna Summa la yamutu fiha wa la yahya. Amasan la yamutu. Summa kemudian la yamutu dia di sana tidak wala tidak mati wala dan tidak yahya hidup. Qad aflaha man tazakka. Qad sungguh aflaha beruntung man orang yang tazakka mensucikan diri. Ya. Wadzakaros marabbihi fasalla. Wadzakaro dan yang mengingat isma nama Rabbihi Tuhannya, fasalla dan dia sholat. Satu lagi ya. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bal bahkan Kayaknya sudah cukup. Sudah Ya, sampai 15. sudah sampai Sudah. 15. Oke. Itu. Oh iya. Kan jadi Tadi Umi kan tahu nomor 5 ya. Mau Baik, Umi barakallah. Sinta dulu?
Boleh? Cukup ya? Demikian Pak. Ibu Yuyun cukup? Saya juga nomor 16 soalnya. 16 sampai 19. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nomor Saya mohon bimbingannya. Ya. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bal, tetapi tu'siruna, kalian lebih mengutamakan al-hayata, kehidupan, ad-dunya, dunia. Wal akhiratu khairum wa abqa. Wal akhiratu, dan kehidupan akhirat, khairu lebih baik, khairun lebih baik, wal abqa dan lebih kekal. Inna hadza lafi suhufil ula. Inna, sesungguhnya, hadza, ini, lafi, benar-benar ada di dalam, as-suhufi, musaf-musaf kitab Allah, kitab-kitab ya, kitab-kitab, musaf-musaf kitab-kitab, al-ula, yang terlebih dahulu, yang terdahulu. Suhufi Ibrahim Wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi, musaf-musaf Ibrahim, Ibrahim wa Musa dan Musa. Dan kita Musa. Jazakillahu khairan. Saja telah dibantu. Ya, selanjutnya saya Ustazah. Afwan, ayatnya sama Ustazah. 19. Oh iya, nggak apa-apa, silahkan. Mohon bimbingannya Ustazah. Ya, nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal, bahkan, tu'thiruna, kalian memilih, hayata, kehidupan, ad-dunya, dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu, dan akhirat, khairu, lebih baik, wal abqa, dan lebih kekal. Wa abqa. Wa abqa, dan lebih kekal. Inna hadza lafil suhufil ula. Inna, sesungguhnya, hadza, ini, lafis, benar-benar ada di dalam suhufi, kitab-kitab, suhufi ula, al-ula, terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi, kitab-kitab, Ibrahim wa Musa, dan Musa. Jazakillahu khair. Jazakillahu khairan. Selanjutnya. Saya Zaza, anak Zaza. Ibu Eli, silakan. Ya, maaf Zaza. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa yatajannabuhal ashqa. Wa yatajannabuha. Dan dia akan menjauhinya al-ashqa, orang-orang yang celaka. Alladzi yaslan narul kubra. Alladzi, orang yang yasla, akan masuk, naro, api neraka, al-kubra, yang besar atau dahsyat. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Summa, kemudian, la tidak, yamutu, mati, wala, dan tidak, wala yahya, dan tidak pula hidup, tidak
fi ya. Itu walayahnya. Qad aflaha man. Afwan Ustazah, tadi ada fi-nya enggak ya Ustazah? Ya, coba ulangi. Summa la fiha wala yahya. Summa, kemudian la yamutu, tidak mati, wala summa la fi di dalamnya, di dalam neraka tersebut maksudnya Ustazah, wala yahya, dan tidak pula hidup. Qad aflaha tazakka, qad sungguh, aflaha beruntung, man orang yang tazakka menyucikan dirinya. Qad aflaha man wa zakara isma rabbihi fasalla, wa zakara, dan dia mengingat isma, nama rabbihi, robnya atau Tuhannya, fasalla, lalu dia mendirikan sholat. Sadaqallahul azim. Nah, barakallahu fiik. Syukran Ustazah. Jazakallahu khairan katsiran, barakallahu fiik. Wa jazakillahu. Selanjutnya Masih ada yang belum? Saya Ustazah. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengan nama aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal bahkan tu'thiruna, kalian orang-orang kafir memilih bal tu'thirunal al-haya, kehidupan ad-dunya, dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu, dan akhirat, wal akhiratu khairu, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Inna hadza lafis suhufil ula. Inna, sesungguhnya, hadza, ini, lafis suhufi, benar-benar ada dalam kitab-kitab ula terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Barakallahu fiik, Masya Allah. Ya, sudah selesai semua ya? Iya Ustazah, sudah semua. Sudah semua Ustazah. sudah Baik, selesai kita semua. lanjut ke surah At-Thariq. Baik. Kita baca bersama-sama surah At-Thariq. Ayat ini sudah ya. Kita 86, surah 86. ya, baik. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Samaa'i wat-thariq. Wassamaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu tsaqib. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa.
فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر. Ya, sampai ayat 10 dulu ya. Kita Ustazah mau terjemahkan. nanya, boleh nggak Ustazah? Ya. Ini kan yang di ayat 10 yang sot nasir itu dia rohnya tipis apa tebal Ustazah? Tipis. Tipis ya? Nasir gitu ya Ustazah. Nasir. Ya. Ya. Baik saja. Jazakallahu khairan Ustazah. Ya, wa jazakillahu khairan. Kita terjemahkan. Was-sama'i wat-tariq. Was-sama'i demi langit. Langit wat-tariq. Dan yang datang di malam hari. Dan yang datang di malam hari. Wa ma adraka mat-tariq. Wa ma dan apakah wama dan apakah adraka engkau tahu atau kamu tahu mat-tariq ya apa yang datang di malam hari itu. Saya ulang, wama dan apakah adraka kamu tahu mat-tariq ya apa yang datang di malam hari itu. An-najmu tsaqib. An-najmu yaitu bintang. Itu bintang as-tsaqib yang bersinar tajam, yang bersinar terang ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Kalau terlalu cepat nanti ngomong aja ya. In kullu in tidak ya, tidak. Kullu setiap ya. Ya, tidak setiap nafsin tidaklah setiap jiwa lamma melainkan alaiha atasnya hafil ya hafil artinya penjaga. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafil. Ya, in tidaklah atau tidak kullu setiap nafsin jiwa lamma melainkan 'alaiha atasnya hafil penjaga. Penjaga atau pengawas ya. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Ya. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Falyanzur maka perhatikanlah, maka hendaklah memperhatikan. Di sini ada isim
fiil amr ya, menunjukkan perintah. Falyanzur, maka perhatikanlah atau maka hendaklah perhatikan al-insan, manusia. Artinya di sini hendaklah manusia itu memperhatikan mimma, dari apa? Mimma, dari apa? Mimma di sini dari kata min dan ma, itu disatukan di dalam Al-Quran. Mimma, dari apa? Khuliqo, dia diciptakan. Khuliqo, dia diciptakan. Khuliqo, dia diciptakan. Khuliqa mimma dafiq. Khuliqa, dia diciptakan min, dari ma'in, air, dafiqo, yang memancar. Dafiqo, yang memancar. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yakhruju, dia keluar. Ya, maksudnya kembali ke air yang memancar tadi. Dia keluar min baini, dari antara as-sulbi, tulang belakang, as-sulbi, tulang belakang, wat taraib, dan tulang dada. Torib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu, sungguh dia ala raj'ihi, atas pengembaliannya. Roja'ah, ya. Ala, atas pengembaliannya atau mengembalikan laqadir, benar-benar berkuasa. Yauma tublas sarair. Yauma, pada hari, tubla, dibuka, as-sarair. Yauma, pada hari, tubla, dibuka, as-sarair, ya, semua rahasia. Ya, rahasia. Sir, ya, rahasia. Jadi semua rahasia maksudnya. Fama lahu min quwwati wala nasir. Fama lahu, maka tidak ada baginya. Fama, maka tidak ada. Lahu, baginya. Min quwwatin, ya, dari kekuatan. Jadi tidak ada bagi manusia itu kekuatan. Min quwwatin, dari kekuatan, wala, dan tidak pula nasir. Penolong. Saya ulang di ayat yang terakhir. Fama lahu min quwwati wala nasir. Fama lahu, maka tidak ada baginya, min quwwatin, dari kekuatan, wala nasir, dan tidak pula penolong.
untuk pekan ini kita sampai di sini untuk terjemahannya. Ustazah izin bertanya Ustazah yang di ayat 8 lakodir artinya apa Ustazah? Benar-benar puas apa puas? Puasa. Berpuasa. Ya, benar-benar kuasa. Ya, jadi Allah itu benar-benar maha kuasa. Ya, kuasa di situ. Kuasa ya. Baik Ustazah, terima kasih. Baik, kita jelaskan sedikit makna di surah At-Tariq ini. Surah At-Tariq, ya, surah At-Tariq ya, adalah surah ke-86, jumlah ayatnya 17, jumlah kalimatnya 61, dan jumlah hurufnya ada 254 huruf. Dan surah ini termasuk golongan Makkiyah. Ya, golongan Makkiyah. Surah At-Tariq ini dinamakan At-Tariq karena di dalam surah ini terdapat kata At-Tariqo, yaitu di ayat yang pertama dan di ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, arti dari At-Tariqo artinya adalah yang datang di malam hari. Ya, nanti kita akan lihat pendapat-pendapat ulama yang maksud dari At-Tariq itu apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang pertama, was-samaa'i wat-tariqo. Demi langit dan yang datang di malam hari. Demi langit dan yang datang di malam hari. Ya, sudah kita jelaskan dahulu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah, media sumpahnya dari makhluk, maka makhluk itu adalah memiliki keistimewaan. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kata as-sama, dan at-tariqo, ya, demi langit dan at-tariq, di malam hari. Langit memiliki keagungan. Di sini adalah salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah cukup kita melihat ke atas. Begitu kita melihat ke atas, maka kita akan melihat salah satu keagungan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yakni mampu menciptakan langit di mana langit ini terbentang tanpa tiang. Kemudian selanjutnya wat-tariqo, dan yang datang di malam hari. Apa yang dimaksud At-Tariq di sini? Ya, yang datang di malam hari. Di sini para ulama mengatakan bahwasanya kata At-Tariq diambil dari kata at-torqu, ya, sama dengan kata at-torqu, yakni mengetuk pintu. Ya, kita mengambil dulu pendapat para ulama tentang at-torqu artinya mengetuk pintu. Artinya kalau ada yang mengetuk pintu berarti ada fa'ilnya, ada pelakunya, ada orangnya. Siapakah yang mengetuk pintu tersebut? Maka ini dikaitkan dengan mengetuk pintu langit. Ya, siapa yang mengetuk pintu langit? Karena maknanya di sini adalah langit memiliki pintu, ya, dan pintu itu akan diketuk. Ya, jadi jangan dikira bahwasanya langit itu hanya ya naik saja tanpa pintu. Ya, dikatakan beberapa riwayat bahwasanya langit itu memiliki pintu dan setiap pintunya itu dijaga oleh malaikat. Maka penafsiran yang pertama bahwasanya yang mengetuk pintu langit di sini adalah ruhnya orang yang beriman. Ini tafsiran pertama ya, bahwa maksud dari at-torqu di sini yakni mengetuk pintu adalah orang yang beriman, orang mukmin yang ketika meninggal maka
orang mukmin ini dibawa oleh malaikat. Dalam sebuah riwayat dari Atib bin Barra, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ruhnya orang yang mukmin itu apabila dicabut, kemudian diletakkanlah wewangian padanya, ya. Diletakkanlah wewangian dari surga. Ya, ini bagi orang-orang yang mukmin yang ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ruhnya itu diletakkan di tempat yang bagus, kemudian diberikan wewangian dari surga oleh malaikat rahmat. Kemudian diangkatlah ke langit. Nah, setelah sampai ke langit, kemudian ya mengetuk pintu langit yang pertama. Kemudian dibukalah pintunya, kemudian nanti setelah dibukakan pintu di pintu langit yang pertama, kemudian menuju ke langit pintu kedua, pintu ketiga, sampai pintu ketujuh. Kemudian ruh tadi ini dibawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah berkata kepadanya, letakkanlah catatan amalannya orang ini, ya orang yang beriman ini, di tempat yang iliyin, di tempat yang tinggi. Iliyin. Kemudian setelah itu kembalikanlah ruhnya ke jasadnya. Jadi setelah dibawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti akan ruhnya itu dikembalikan kembali ke jasadnya. Ini penafsiran yang pertama, bahwasanya at-torku di situ, ya at-torik dari kata at-torku, yakni mengetuk pintu langit, di sini adalah ruhnya orang yang mukmin. Ya, sekarang penafsiran yang kedua. Adapun penafsiran yang kedua, bahwasanya at-torik di sini artinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ya, ketika peristiwa Isra Mi'raj, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit bersama dengan malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengetuk pintu langit. Ya, kemudian malaikat Jibril mengetuk pintu langit, di mana kita pernah baca hadisnya bahwasanya ketika sampai di sana itu tidak langsung masuk, tapi malaikat Jibril mengetuk pintu, kemudian penjaga pintu tersebut mengatakan, "Man, siapa?" Kemudian Jibril menjawab bahwa Jibril. Kemudian penjaganya bertanya kembali, "Ma'aman, dengan siapa?" Kemudian Jibril menjawab, "Ma'a Muhammad, bersama dengan Muhammad." Kemudian bertanya lagi malaikat penjaga, "Hal uhiya ilaika?" Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mewahyukan atau sudah mengizinkan kalian ke sini? Kemudian Jibril mengatakan, "Na'am." Ya, sudah diizinkan. Barulah setelah itu dibukakanlah pintunya. Maka ketika dibukakan pintunya, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pintu pertama, ya, di pintu pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah itu naik lagi ke pintu berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Isa dan Yahya, Nabi Yahya. Kemudian di pintu ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Yusuf. Kemudian di pintu keempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Idris. Kemudian di pintu yang kelima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Harun. Di pintu keenam, di pintu langit yang keenam, Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Musa. Dan terakhir di pintu yang ketujuh, Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Kemudian melesat sampai ke Sidratul Muntaha. Itu penafsiran yang kedua. Jadi penafsiran tadi yang pertama adalah ruhnya orang yang beriman yang mengetuk pintu. Kemudian yang kedua, penafsiran yang kedua bahwasanya itu menunjukkan Rasulullah SAW sendiri, yakni Rasulullah ketika terjadi Isra Mi'raj, Rasulullah SAW mengetuk pintu langit bersama dengan malaikat Jibril. Adapun penafsiran yang ketiga adalah mengetuk di sini atau di situ, mengetuk di situ adalah malaikat yang mengangkat amal-amal kebaikan. Yang mengangkat amal-amal kebaikan. Siapakah malaikat tersebut? Ya. Malaikat yang mengangkat amal-amal kebaikan adalah banyak, ya. Karena setiap hari itu malaikat itu ada yang turun dan ada yang naik di waktu asar. Ya, pas waktu asar itu ada malaikat penjaga di waktu malam turun.
kemudian malaikat yang menjaga dari subuh sampai asar ini naik. Itu malaikat-malaikat penjaga. Nah, mengatakan bahwasanya riwayat itu mengatakan bahwasanya pintu langit itu dibuka setiap hari 2 kali, yakni pada saat subuh dan pada waktu asar. Ya, ini sudah kita jelaskan kalau nggak salah di surah Ad-Duha kalau nggak salah. Kemudian yang kedua, pintu langit itu dibuka, artinya kalau dibuka berarti ada pintunya ya, yang mana setiap orang yang masuk ke dalam setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diizinkan masuk padanya itu minta izin dulu baru bisa masuk. Kemudian yang kedua adalah pintu langit itu dibuka setiap pekan 2 hari, setiap pekan 2 hari. Kalau tadi yang pertama setiap hari itu 2 kali, 2 waktu yakni subuh dan asar. Adapun kalau pintu langit dibuka itu setiap pekan, setiap minggu, ya setiap pekan itu 2 hari, yakni hari apa Ummahat? Jumat. Ada yang tahu nggak? Hari Jumat. 2 hari, sama hari apa? Hari Kamis dan hari Kamis, hari Senin dan hari Jumat ya. Ya, hari Senin dan hari Kamis. Hari Senin Kamis, dan hari Kamis. Iya, Kamis. Ya, hari Senin dan hari Kamis. Di mana pada hari Senin dan hari Kamis ini dibuka pintu surga. Ya, dibuka pintu surga. Dan siapapun dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa bagi orang yang tidak ada di dalam hatinya itu kesyirikan. Jadi pada hari Senin dan Kamis itu dibuka pintu surga, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada manusia tapi dengan syarat tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi orang-orang yang tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang mukmin yang tidak ada kesyirikan di dalam hatinya, maka yang diampuni itu adalah orang yang tidak berselisih dengan saudaranya, tidak ada perselisihan dengan saudaranya, atau misalkan tidak berselisih, pokoknya tidak berselisih dengan saudaranya, dan sampai dia berhenti, ya itu baru diampuni dosanya. Kemudian di hari gimana? Kalau berselisih misalnya orang yang ini tidak membayar hutang dengan kita kan tidak berselisih di sini adalah saling tidak memutuskan hubungan, maksudnya di situ. Memutuskan hubungan dengan saudara. Sampai dia baikan kembali. Kemudian di hari Senin dan Kamis Allah Subhanahu wa taala membuka doa-doa yang tadi itu ya. Dan pada hari Senin dan Kamis itu adalah para malaikat itu melaporkan amalan-amalan pada 1 pekan, ya mulai dari hari Senin sampai hari Kamis, kemudian hari Kamis sampai hari Senin, itu akan dibuka catatan-catatan amal itu pada 2 hari itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, saya paling senang, saya sangat menyukai ketika amalan saya itu dibuka sementara saya dalam keadaan berpuasa. Nah, oleh karena itu pada Senin dan Kamis disunahkan kepada kita sekalian untuk berpuasa di hari itu. Ya. Mudah-mudahan Allah SWT meringankan kita, memudahkan kita untuk berpuasa di setiap hari Senin dan hari Kamis. Ya. Nah, ini adalah sunnahnya ya. Amin ya Allah. Kemudian yang ketiga, pintu langit itu dibuka 1 tahun. Yakni selama satu bulan, ya 1 bulan. Yakni di bulan apa kira-kira Ummahat? Ramadan. Ya, ada yang mengatakan bulan Ramadan dan ada yang mengatakan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban yaitu bulan sebelum Ramadan. Ya. Baik, itu tadi ya. Jadi ada 3. Yang manakah yang paling kuat? Semuanya kuat karena memiliki dasar, memiliki dalil. Jadi semuanya ini tidak ada yang semuanya saling berkaitan. Ya, semuanya saling berkaitan dan tidak ada kesalahpahaman dalam masalah ini. Jadi semuanya masuk dalam kategori tentang membuka pintu itu, semuanya ada dalilnya tentang 3 penafsiran tersebut. Oh iya. Kemudian di ayat yang kedua.
Kita masuk ke ayat yang kedua. Wa ma adraka mat-thariq. Wa ma dan apakah adraka kamu tahu mat-thariq ya, apakah malam apa tadi? Mat-thariq itu adalah yang datang di malam hari. Apakah yang datang di malam hari? Dan Maka apakah Allah tahu Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk berlindung di malam hari ya di dalam surah Al-Falaq, An-Nas. Di situ diperintahkan kita untuk senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai malam. Karena kenapa? Di malam itu banyak kejahatan ya. Ya, sehingga kejahatan itu membawa keburukan ya. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwasanya setiap Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya berkata wa ma adraka dan tahukah kalian, itu selalu ayat berikutnya itu selalu menjawab dengan pertanyaan tersebut. Jadi setiap Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma adraka mat-thariq, nanti akan dijawab di ayat selanjutnya. Kemudian di ayat yang lain dikatakan wa ma adraka mal qari'ah. Ya. Tahukah kalian apa yang disebut dengan al-qari'ah itu? Ya. Ya. Al-qari'ah itu adalah hari kiamat. Nanti dijawab ya. Ayat itu wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth dan selanjutnya. Begitu juga dengan di surah At-Thariq ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma adraka mat-thariq. Kemudian di ayat yang ketiga an-najmu tsaqib, yaitu bintang at-tsaqib yang bersinar terang, yang bersinar tajam ya. Jadi bintang ini fungsinya apa saja? Fungsinya adalah hiasan langit. Ya, jadi salah satu fungsi bintang itu adalah menjadikan langit semakin indah di malam hari. Itu fungsinya. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai kompas. Ya, sebagai kompas sehingga orang-orang yang mengenal ilmu perbintangan itu tahu ya kapan bagus ya ininya waktunya bagus untuk keluar, kapan tidak, karena ini adalah kompas. Kemudian yang ketiga adalah bintang itu sebagai alat untuk melempar setan ya, melempar setan. Di mana kita ketahui bahwasanya ketika setan senantiasa ingin mencuri kebenaran dari langit ya, maka bintang itu akan jatuh ya. Jadi ketika bintang itu jatuh itu artinya bahwa ada setan yang dilempar ya, ada setan yang dilempar. Maka semua bintang yang ada di langit itu disebut dengan at-thariq ya. Jadi ada juga bintang yang disebut dengan at-thariq ya. Baik. Kemudian selanjutnya di ayat selanjutnya in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya. In tidaklah ya kullu setiap nafsin jiwa lamma 'alaiha hafiz. Ya, melainkan atasnya ada penjaga, melainkan baginya ada penjaga. Jadi setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada penjaganya. Nah, hafil di sini memiliki beberapa hafid artinya adalah tafsir yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menjaga manusia. Ya, menjaga dari segala macam segala macam yang mengakibatkan manusia itu menjadi celaka ya, menjadi celaka. Jadi sebagai penjaga itu salah satunya misalkan kita tidur di atas lantai. Ya. Kalaulah bukan karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalaulah tidak ada penjaganya maka niscaya binatang-binatang yang seperti kecoa, seperti semut mungkin saja menggerogoti ketika kita dalam keadaan tidur. Karena di sini ada malaikat yang senantiasa menjaga kita, maka semut itu tidak ada yang masuk ke hidung, tidak masuk ke kuping dan lain sebagainya. Karena ada yang menjaga. Nah, di sinilah ada sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hafiz di sini artinya adalah
ada malaikat yang senantiasa mencatat, yang menjaga dari keburukan. Kemudian yang kedua, ada malaikat yang menjaga kita, yang senantiasa mencatat apa yang kita lakukan, baik yang kita lakukan adalah keburukan maupun yang kita lakukan adalah kebaikan. Maka semua itu dicatat oleh malaikat. Sehingga di dalam ayat dikatakan bahwasanya ma yalfidhu min qaulin illa ladaiha raqibun atid. Ya. Tidaklah satu kalimat yang yang diucapkan oleh manusia illa melainkan ladaihi, di sampingnya, baginya, di sisinya itu ada malaikat raqib dan atid. Apakah huruf itu yang kita ucapkan, kalimat itu yang kita ucapkan mengarah kepada dosa, mengarah kepada maksiat, atau enggak mengarah kepada ampunan atau mengarah kepada pahala yang senantiasa dicatat oleh malaikat. Maka suatu ketika Ahmad bin Hanbal ketika dalam keadaan sakit keras, ya, Ahmad bin Hanbal ini ketika dalam keadaan sakit keras, kemudian dia mengucapkan itu saja. Berarti berapa kata itu? Berapa huruf? Ya mungkin 2, mungkin hanya karena panjang jadi 2, 3 huruf ya. Ya, tapi huruf saja dengan ya. Itu menunjukkan bahwasanya dia ada keluhan di dalam hatinya ketika dia merasakan sakit, ketika dia dalam keadaan sakit keras. Maka para murid-muridnya yang berada di sampingnya, berada di sisinya itu mengatakan, "Wahai Imam, bukankah setiap kalimat yang keluar dari mulut kita itu dicatat oleh malaikat, ya, dicatat oleh malaikat." Maka pada saat itu ketika mendengar kata-kata itu dari muridnya, Imam bin Hanbal tidak pernah lagi mengeluh sampai dia meninggal, ya. Jadi begitu orang-orang terdahulu itu saking memelihara apa yang dilontarkan dari mulut, sehingga benar-benar mereka itu takut jangan sampai perkataan itu menjadikan nanti dirinya terjerumus ke dalam neraka. Nah, karena dia yakin betul bahwasanya dalam ayat tersebut bahwa tidaklah satu kalimat yang keluar dari mulut kita niscaya akan dicatat oleh 2 malaikat, ya. Oleh karena itu jangan kita berkata sembarangan tanpa misalkan mungkin kita bercanda, ya, tapi bercandanya jangan sampai berlebihan sehingga mengandung candaan-candaannya itu mengandung kemaksiatan, mengandung apalagi kadang-kadang ada orang yang suka humor, suka melawak, yang kadang-kadang lawakannya itu menghina Rasulullah walaupun dalam keadaan bercanda, menghina orang yang beriman, apalagi menghina Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini harus kita lihat yang mana candaan yang merusak dan yang mana candaan yang bisa menghidupkan iman kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma nakhtimu afwahihim wa tukallimuna aydihim." Nanti pada hari kemudian mulut itu akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang bisa berkata-kata itu, yang bisa ngomong itu adalah tangan-tangan. Bahkan di lain ayat dikatakan bahwasanya sampai ke kulit itu akan menjadi saksi nanti pada hari kemudian. Itu akan bisa ngomong semua. Dari kulitnya, dari tangan-tangannya, dari kakinya akan menjadi saksi pada hari kemudian. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Ya, di ayat yang 5 ini, falyanzuril insanu mimma khuliq. Ya, maka falyanzur, maka perhatikanlah al-insan, manusia itu hendaklah memperhatikan mimma khuliq, dari mana dia diciptakan. Ya, dari mana dia diciptakan. Dalam ayat ini, di sini ada sebab turunnya, ya, di mana sebab turunnya itu sebab turunnya adalah sebentar,
kalau tidak salah itu namanya Abul Asad, ya. Abul Asad itu mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, siapa yang berani memindahkan saya dari atas kulit ini pada saat itu Abul Asad itu berdiri di atas kulit yang sudah disamak, kulit binatang yang sudah disamak. Kemudian dia dengan sombongnya dia mengatakan, karena dia adalah termasuk salah seorang yang kuat, yang ditakuti, kemudian dia mengatakan, siapa yang berani memindahkan saya dari sini, ya maka saya akan berikan hadiah. Kemudian dia melanjutkan perkataannya, dan Muhammad telah berkata bahwasanya pintu neraka itu ada 19. Maka saya akan mewakili kalian dari 10 pintu tersebut. Saya akan mewakilkan kalian untuk melawannya, untuk melawan pintu tersebut. Ya. Kemudian 9, sisanya 9, maka kalianlah yang akan melawannya. Di sinilah ada kesombongan di dalam hatinya, ada kesombongan yang ditampakkan oleh Abul Asad tersebut. Maka ayat ini turun, falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan dari mana dia diciptakan. Karena kesombongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan itu adalah selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan mimma khuliq. Dari mana dia diciptakan? Apa yang dia ingin sombongkan? Manusia itu apa yang ingin disombongkan? Maka suatu hari Malik bin Dinar bertemu dengan Halaf. Ya, Halaf ini adalah salah seorang jenderal di masa itu. Di masa itu adalah salah seorang jenderal. Kemudian Halaf ini berjalan dalam keadaan membusungkan dada. Jadi orang yang salah satu orang yang terlihat sombong itu adalah ketika dia berjalannya beda ya dengan orang yang tidak sombong ya. Maka dia membusungkan dadanya. Maka Malik bin Dinar mengatakan bahwa jangan berjalan seperti itu. Jadi Malik bin Dinar ini mengingatkan kepada Halaf, jangan berjalan seperti itu. Ya. Kemudian Halaf mengatakan, apakah kamu tidak kenal saya? Maksudnya, ya saya ini jenderal, ya saya ini adalah seorang yang disegani. Apakah engkau tidak mengenal saya? Kemudian Malik bin Dinar mengatakan bahwasanya justru saya mengenal Anda. Ya, bukankah Anda ini terlahir dari 2 lubang najis? Ya, 2 lubang najis. Dikatakan seperti itu. Anda ini berasal dari sperma yang hina, kemudian terlahir melewati tempat najis, kemudian Anda pun membawa najis. Anda lahir pun membawa najis. Kemudian setelah itu Anda mati pun menjadi bangkai. Jadi apa yang mau disombongkan? Kemudian pada saat itu Halaf langsung terdiam. Nah, disinilah dalam riwayat ini hendaklah kita memperhatikan diri kita bahwasanya kesombongan itu tidak selayaknya disandang oleh manusia. Kesombongan itu tidak selayaknya diperlihatkan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongan itu akan melahirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena al-kibaru batarul haq wa dahaqal batil. Ya, karena kesombongan itu akan memandang remeh manusia dan menolak kebenaran dan memandang remeh manusia. Jadi tidak ada untungnya sama sekali bagi orang-orang yang sombong. Kemudian selanjutnya di ayat selanjutnya khuliqa ma'in dafiq. Ya. Di sini diingatkan bahwasanya khuliqa, di mana Allah Subhanahu wa taala falyanzur, maka perhatikanlah, maka hendaklah manusia itu memperhatikan dari mana dia diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq. Ya, dia diciptakan dari air yang dari sperma yang memancar, ya, dari air yang memancar. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Ya. Yakhruju, dia keluar dari tulang sulbi wat taraib dan tulang belakang, tulang apa? Ya, wat taraib dan tulang dada, ya. Ya, tulang dada.
Jadi seorang suami ketika melakukan hubungan dengan istrinya, maka ada 200 juta benih yang akan masuk di rahim tersebut. Akan tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala hanya satu yang jadi. Jadi kalau maka kita inilah salah satu pilihan dari benih tersebut yang dijadikan oleh Allah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang senantiasa belajar agama, yang senantiasa tekun untuk mempelajari syariat ini adalah salah satu dari pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian sekalian dari perut ibu-ibu kalian itu tidak tahu sama sekali, ya, tidak membawa ilmu sama sekali dan tidak tahu sama sekali, ya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu sesungguhnya dia, ya, dialah Allah Subhanahu wa taala, ala raj'ihi atas pengembaliannya, ya, pengembaliannya benar-benar maha kuasa. Artinya ketika manusia itu sudah meninggal, sudah remuk, tulang belulangnya sudah hancur semua, maka Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mengumpulkan nanti pada hari kemudian akan menjadikan disatukan kembali. Walaupun mungkin tangannya ketika meninggal itu dalam keadaan kecelakaan, kemudian tangannya ada di negeri mana, kemudian kepalanya, maka Allah Subhanahu wa taala pada hari kemudian nanti ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia tersebut, itu akan dikumpulkan. Itu Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Sehingga banyak orang-orang musyrik itu kadang-kadang tidak yakin dengan adanya hari kebangkitan, tidak mungkin, karena dia mengatakan bahwasanya tidak mungkin Allah mampu menghidupkan kembali yang tulang belulang yang sudah remuk, tulang belulang yang sudah hancur. Ya, padahal bukankah Allah Subhanahu wa taala lebih mudah mengembalikan yang sudah pernah diciptakan daripada yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menciptakan yang pertama saja, apalagi hanya ketika hanya mengembalikan ruh itu. Akan tapi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak yakin dengan kekuasaan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka itu tidak yakin dengan kekuasaan Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikan hal tersebut. Yauma tublas sarair, pada hari itu tubla akan dibuka as-sarair, seluruh semua yang tersembunyi. Maka pada hari kebangkitan nanti Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan seluruh yang kita sembunyikan dulu. Mungkin kita malu kepada manusia sehingga dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan itu akan disembunyikan. Tapi pada hari kemudian nanti semua ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yakhfa 'alaikum khafiyah. Tidak ada yang disembunyikan, semua akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka pada hari itu famalahu, maka tidak ada baginya min quwwatin, kekuatan, kita tidak memiliki kekuatan, wala nasir, dan tidak pula ada penolong. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para keluarganya ketika dia mengumpulkan, ketika Rasulullah SAW mengumpulkan seluruh keluarganya, maka wahai bibi saya, wahai paman-paman saya, ya, bahkan mengatakan wahai Fatimah binti Muhammad, ya, maka selamatkanlah dirimu, selamatkanlah hartamu, karena saya tidak bisa menjadi penolong kalian di hari kemudian. Ya, maka walaupun keluarganya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tapi jika mereka tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi mereka itu berbuat kemusyrikan, maka Rasulullah SAW tidak mampu memberikan syafaatnya, ya, kepada orang-orang yang tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Sebagaimana pamannya sendiri sampai meninggal pun sudah hampir mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tapi karena mendengarkan pemuka-pemuka teman-temannya dari pemuka-pemuka Quraisy mengatakan, wahai Abu Thalib, apakah Anda lupa dengan nenek moyang kalian? Akhirnya itu karena gengsinya sehingga kata syahadat itu tidak jadi keluar, sehingga Rasulullah SAW pun
tidak mampu untuk memberikan syafaatnya kepada pamannya sendiri, walaupun pamannya ini sebagai pembela Rasulullah SAW di masa Rasulullah SAW menjadi nabi. Ummahat fillah rahimakumullah, mungkin sampai di ayat ini kita bahas dulu, insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan di ayat 11 sampai seterusnya. Barakallahu fiik. Wa fiki barakallahu Ustazah. Ada yang ditanyakan atau langsung kita tutup? Sahabat ada yang ingin bertanya seputar materi yang hari ini, terjemah hari ini? Atau ada nanti tadi yang belum jelas terjemahnya atau ada yang lain? Kalau tidak ada, kita tutup. Ya, Ustazah sepertinya Tidak ada ya? belum ada. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kasiran Jazakallah khairan kasiran Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Syukran Ustazah. Syukran Ustazah.